Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kalau namanya manusia itu tersesat di dalam hutan ya, dan bekalnya habis, maka orang tersebut akan survival. Dia akan secara nggak sengaja dia akan mengadopsi pola hidup orang-orang dulu. Itu apa? Dia akan mencoba untuk bertahan hidup. Dan biasanya orang yang akan dicari pertama ketika dalam hutan itu yaitu adalah sumber mata air ya, sumber mata air, karena orang itu tidak tahan haus daripada tahan lapar ini. Karena apa? Di daerah sumber mata air biasanya banyak makhluk-makhluk hidup yang punya satu kepentingan yang sama, yaitu minum. Nah, dari situ orang yang tersesat di dalam hutan dia akan bertahan hidup dengan berusaha minum dan berusaha mencari makanan. Dan yang paling mudah untuk dicari, untuk bisa dijadikan makanan itu adalah hewan. Dia akan berburu. Tidak mungkin kan kalau dia menanam pisang atau menanam padi dulu sampai panen baru makan, nggak ada mungkin. Instingnya akan main, dia akan mencari yang paling mudah untuk dimakan, entah buah-buahan atau apa. Dan biasanya yang paling cepat itu untuk mencari apa? Hewan. Itu insting alami. Ketika sudah mendapat hewan buruan, itu pun dia masih memproses untuk menjadikan makan yang siap saji. Dia nggak berpikir lagi tentang bumbu-bumbu yang penyedap, karena yang dia butuhkan cepat dimasak, cepat diolah, dimakan gitu. Perutnya kenyang, selesai. Nah, setelah itu sisa makanan pun kalau dia nggak bisa, tidak punya ilmu pengetahuan tentang masalah pengawetan, ya udah sisanya buang gitu aja. Nanti kalau lapar berburu lagi, biasanya gitu. Besoknya lapar berburu lagi. Kalau malam dia berusaha mencari tempat yang aman untuk tidur, gitu. Terlepas dari masalah apa penerangan listrik dan sebagainya, namanya di dalam hutan, ya, dia bisa akan membuat api unggun kan gitu. Ya. Nah, itulah orang survival. Dia akan berusaha hidup, bertahan hidup untuk mencari makanan, dan yang paling mudah untuk cepat proses makanan. Nah, ketika dia proses mencari, mengejar buruan, ya, dia mesti berlari, itu proses olahraganya. Dan proses ketika dia mengejar, dia belum dapat makanan, itu berarti dia mengalami satu kondisi yang puasa. Dia tidak makan untuk beberapa jam dulu untuk mencari buruan. Ya kalau cepat dapat, kalau enggak, kalau lama dapatnya 1 jam, 2 jam lagi, 3 jam lagi, 4 jam lagi, 6 jam lagi, berarti dia prosesnya pasti makin panjang. Nah, inilah pola hidup orang-orang dahulu. Biasanya kalau orang nomaden, yang orang yang tidak menetap, itu dia akan mencari buruan. Setelah di situ buruan sudah mulai habis, dia akan berpindah ke daerah yang lain atau gitu. Nah, atau mungkin karena hal yang lain menyebabkan dia harus pindah gitu. Nah, orang ketika sudah berburu dalam hutan, dia bertahan hidup, dia akan melalui proses-proses seperti itu. Proses secara nggak sengaja dia mulai proses fasting atau proses puasa, dia melalui proses olahraga dengan lari mengejar itu ya, otomatis tubuhnya itu sudah terkondisikan dengan apa ya, pola hidup yang sehat gitu ya, pola hidup sehat secara tidak sengaja. Dan orang-orang dahulu tidak pernah berpikir ke arah situ. Dan kita pun ketika terdesak seperti itu, ya kita nggak berpikir lagi apakah ini puasa, apakah ini olahraga. Yang penting kita bertahan hidup, mencari makanan untuk hidup kan gitu. Nah, itu pun kita lakukan ya semampunya. Nah, kita berusaha terus karena ditempa oleh keadaan, berusaha dengan sungguh-sungguh, akhirnya ya kalau bahasanya orang-orang Islam itu takdir yang menentukan dia dapat rezekinya itu dengan usahanya tersebut ya, sehingga dia memperoleh rezeki yang wujud makanan, dan biasanya yang paling mudah itu. Nah, ketika dia mengonsumsi hewani atau makanan dari hewan tadi, hasil buruan tadi, kita nggak akan pernah berpikir lagi tentang masalah kolesterol kita bagaimana, gula darah kita bagaimana. Kita nggak akan berpikir begitu lagi, karena memang yang namanya sudah fokusnya tuh bertahan hidup, bukan fokusnya untuk berpikir lagi tentang masalah tentang bagaimana kondisi tubuhnya gitu.
apakah tubuhnya itu kolesterolnya naik atau apa. Tidak seperti orang modern ya. Dan kita akan berpikir seperti orang purba, orang zaman dulu ketika kita dalam kondisi seperti itu. Ilmu-ilmu kita yang dulu, yang kita sekolah, atau mungkin orang medis yang dia mendalami masalah hal-hal seperti itu, dia pun tidak akan berpikir seperti itu. Kalau kondisi sudah terjadi itu, yang dia pikir hanya bertahan hidup. Nah sekarang pola hidup orang purba, orang lama itu diadopsi saat ini oleh orang-orang kota. Diadopsi dengan cara apa? Itu ada komunitas namanya komunitas KF itu, ketofastosis itu mengadopsi pola hidup zaman dulu, itu apa? Dengan berpuasa, tidak makan, melakukan fasting ya, tidak makan beberapa jam, dari 12 jam sampai 16 jam, bahkan sampai 20 jam dia tidak makan. Dia hanya minum air putih minum, terus minyak VCO, terus minyak, minum teh pun itu teh tawar. Kalau pada kopi ya kopi tawar gitu. Semua itu dilakukan untuk apa toh? Untuk merubah energi yang ada dalam tubuh gitu. Biasanya bahan bakar kita yang kita gunakan glukosa, yang glukosa itu bahan dasarnya dari tanaman ya, dari karbohidrat. Nah, ketika dia berpuasa maka akan merubah bahan bakarnya menjadi energi keton yang bahan dasarnya adalah lemak. Sedangkan lemak sudah ada dalam tubuh kita ya, sisa-sisa makanan yang sudah yang menumpuk itu dikonversi oleh insulin menjadi lemak. Nah inilah yang diolah oleh tubuh ketika kondisi puasa. Nah, itu tidak secara tidak sengaja terjadi pada orang-orang dahulu ketika mereka hidup di hutan, mereka berburu hewan, mereka belum mengenal tanaman. Nah, proses tubuhnya itu bahan bakar digunakan adalah bahan bakar keton. Nah, ini dipahami oleh orang-orang modern. Orang-orang modern sekarang saat ini banyak mulai menggeluti tentang masalah fisiologis seperti itu, sehingga terkuaklah bahwasanya ternyata itu adalah salah satu kunci kesehatan, kunci bentuk apa ya, autophagy atau merestart tubuh. Jadi tubuh itu terestart, terbenahi dengan pelan-pelan dengan adanya merubah pola makan tersebut ya, yang biasanya mengkonsumsi karbohidrat mencoba mengkonsumsi yang dari hewani, yang rendah karbohidrat lah gitu. Intinya rendah karbohidrat. Nah, tujuannya untuk merubah tadi energinya agar berubah menjadi menggunakan keton, tidak lagi menggunakan glukosa. Dan untuk apakah tubuh mengapa tubuh harus menggunakan keton? Ternyata itu semua untuk apa ya? Untuk proses perbaikan fisiologis. Karena apa? Ketika keton mulai digunakan sel tubuh, maka yang bentuk lemak-lemak yang calon menghambat, calon menyumbat pembuluh-pembuluh darah mulai terkikis, mulai digunakan oleh sel tubuh, dijadikan energi. Jadi sel tubuh itu atau imun atau apapun itu dalam tubuh kita itu sebenarnya punya makanan cadangan, yaitu lemak, dan juga virus yang masuk, bakteri jahat yang masuk dalam tubuh kita itu jadi makanan bagi sel tubuh. Ketika kita berpuasa, itulah kecerdasan tubuh akan kecerdasan tubuh kita akan muncul ketika kita melakukan fasting atau melakukan puasa. Oke lah kalau ada yang berpendapat bahwasanya makan nutrisi itu benar, makan nutrisi yang banyak, makan nutrisi vitamin itu memang untuk menguatkan imun. Tapi sekian lama kita makan, banyak makan, terbentuklah kegemukan, obesitas. Nah inilah yang jadi masalah. Maka dengan puasa, ternyata imun pun bisa lebih agresif, lebih kuat daripada makan. Ya buktikan sendiri. Karena saya sudah membuktikan ketika sakit, saya selalu melakukan fasting dan ternyata lebih cepat daripada saya harus berobat ke dokter. Karena apa? Tidak semua orang mampu ke dokter. Ya tidak. Allah tuh menciptakan manusia itu ada yang kaya dan miskin, dan yang miskin tidak semua orang mampu untuk beli obat, tidak semua orang mampu untuk beli herbal, tidak semua orang mampu untuk ke dokter ataupun ke rumah sakit.
Allah sudah memberi konsep yang bisa digunakan oleh orang kaya dan maupun orang miskin dengan apa? Dengan berpuasa untuk pengobatan, salah satu kelebihan untuk pengobatan, dan ternyata lebih efektif ya ini. Itu yang saya buktikan secara pribadi, itu lebih efektif, lebih cepat, lebih ngirit ya. Jadi kalau kita nggak pahami seperti ini, otak kita hanya terisi bahwa sakit itu harus dokter, rumah sakit, obat ya baru. Selama itu kita akan terkungkung dengan kebodohan. Apa? Karena kita hanya terseret harus pemikiran orang mereka gitu. Herbal itu bagus, jelas itu bagus. Allah sendiri merekomendasikan madu, itu jelas. Itu dari apalagi yang berkenan adalah Allah langsung. Itu bagus dan sangat bagus. Tapi tidak semua orang mampu beli madu. Ya, itu pun Allah tahu tidak semua orang mampu beli madu, apalagi hidup di kota-kota ini banyak orang miskin, tidak semua orang mampu berburu ke hutan-hutan untuk mencari madu. Maka konsep puasa harus dijelaskan dengan jelas, harus diinfokan dengan jelas, harus kita pahami, harus kita pelajari dengan secara logika. Karena sudah mulai terkuak manfaat puasa itu. Kita nggak boleh jadi orang yang jumut gitu. Ini pengobatan kuno yang ternyata sangat manjur, pengobatan dari Allah langsung juga. Itu selain juga ada yang bernilai ibadah gitu. Ya. Ini dari saya. Sekian. Assalamualaikum.